Oke, untuk kelas 12 pelajaran matematika ya di SMK Negeri 1 Rembang. Kita ketemu lagi dengan Pak Soeknyo. Hari ini kita membahas tentang jenis-jenis titik stasioner. Kalau kemarin kamu sudah mengerjakan, sudah dikumpulkan yang titik stasionernya. Sekarang kita membahas jenisnya, yaitu titik stasionernya itu ada 3 jenis. Jadi ini, yang satu ini ya, jika turunannya sama dengan 0 dan turunan keduanya dimasukkan A-nya kok kurang dari 0, maka disebut titik maksimum atau titik balik maksimum. Jadi titik maksimum itu apa? F-aksesnya 0, terus X-nya dimasukkan ke A, terus diturunkan lagi, turunan keduanya kok kurang dari 0, dia malah maksimum. Kebalikannya dia minimum, jika turunan pertamanya 0, turunan keduanya lebih dari 0, X dimasukkan A, itu namanya titik minimum. Yang terakhir, kalau titik belok adalah turunannya sama dengan 0, turunan pertama, terus turunan keduanya dimasukkan X-nya A, sama dengan 0 lagi, itulah yang disebut titik ekstrim. Titik ekstrim ya. Jadi itu turunan F aksen X itu turunan pertama, sedangkan F aksen 2 itu turunan pertama diturunkan lagi. Ya, maksudnya begitu ya, itu turunan kedua namanya. Nah, contohnya ini. Tentukan nilai titik stasioner dan jenis dari fungsi tersebut. Contohnya A. Jadi titik fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Yang B, Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X min 1. Maka diturunkan pertama menjadi 2X min 4. Turunan keduanya diturunkan langsung, Y sama dengan 2. Ya enggak? Kalau titik stasionernya turunan pertama sama dengan 0, maka titik stasionernya adalah X sama dengan 2. Di X sama dengan 2. Titik stasionernya. Nah, untuk mencari nilai Y, ini dimasukkan ke fungsi semula ini, X kuadrat min 4X plus 4. Dimasukkan X jadi 2. Jadi X diganti 2 berarti X kuadrat ya 2 kuadrat min 4X, X yang diganti 2 berarti min 4 kali 2 plus 4. Sama dengan 0. Karena turunan keduanya 2, itu lebih dari 0, maka titik stasionernya apa? Titik minimum. Jadi titik stasionernya adalah di 2,0. Jenisnya adalah titik balik minimum. Jadi gitu. Jadi diturunkan pertama disama dengan 0. Jadi ini ya, turunan pertama sama dengan 0, turunan pertama sama dengan 0, turunan pertama sama dengan 0, kan gitu. Nah, turunan kedua ini untuk menyelidiki apakah dia maksimum atau minimum. Kalau kurang dari 0 dia maksimum, untuk menyelidiki aja. Turunan keduanya kurang dari 0 dia maksimum. Kalau lebih dari 0 dia minimum. Kalau sama dengan 0 dia titik belok. Nah, ini diturunkan pertama disama dengan kan 0, berarti X-nya kan 2 nih. Maka untuk mencari nilai Y, X ini langsung dimasukkan ke ini, bukan dimasukkan ke turunan ini. Ini kan Y aksen, turunan dari Y, tapi dimasukkan ke titik Y ini, X kuadrat min 4X plus 4. Maka titik stasionernya kan 2,0. Lah, jenisnya adalah untuk mengetahui jenis minimum atau maksimum, ya diturunkan 2 kali. Turunan kedua itu apa? Turunan pertama diturunkan lagi ini loh. 2X min 4 diturunkan lagi kan menjadi 2. 2 kan lebih dari 0, maka titik 2,0 itu jenisnya adalah titik balik minimum. Kalau lebih besar kan minimum, ini loh. Lebih besar maka titik balik minimum, kurang dari maka maksimum. Kalau sama dengan 0 maka dia titik belok. Nah, gitu ya. Yang kedua ini ya, nanti ini dikerjakan sendiri. Yang kedua ini, Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X min 1. Diturunkan pertama adalah 3X kuadrat plus 6X min 9. Turunan keduanya adalah 6X plus 6. Ini turunan keduanya.
Nah, nilai stasioner itu adalah turunan pertama, sama dengan K0, berarti 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0. Jadi ini fungsi kuadrat sama dengan 0, maka difaktorkan. Jadi difaktorkan begini, 3x, ini min 3, 3x min 3 plus 3, jadi ini. Maka menjadi 3x min 3 sama dengan 0, x plus 3 sama dengan 0, maka menjadi x sama dengan 1. Ini kan 3, 3 dibagi 3, 1. Ini x plus 3 sama dengan 0, ini pindah ke kanan menjadi min 3. Kalau x-nya 1, dimasuk untuk mencari y, ini untuk mencari y-nya berapa gitu kan. Untuk mencari y ya dimasukkan ke ini fungsi semula. Y-nya x-nya diganti 1, maka ketemunya min 6 kan gitu. Lah, turunan keduanya, tadi kan x-nya 1 tuh. Turunan keduanya kan ini 6x plus 6. X-nya 1 ya. Dimasukkan, x-nya 1 dimasukkan 1, ketemunya 12. 12 kok lebih dari 0, berarti ini 1,6 ini titik balik minimum. Nah, ini loh. 1,6 merupakan titik balik minimum. Ini gitu kan. Sekarang yang satunya, tadi kan ada x-nya kan 1 dan min 3 lah. Sekarang yang min 3 itu untuk mencari nilai y, dimasukkan ke sini, kan y awal. Jadi min 3 kuadrat plus 3 kali min 3 kuadrat. Sorry, min 3 pangkat 3 plus 3 kali min 3 kuadrat, min 9 kali min 3. Dicari min 1. Berarti min 27 plus 27 plus 27 min 1 sama dengan 26. Jadi titiknya adalah min 3, x-nya min 3, y-nya 26. Lah, dimasukkan y aksen, double aksen atau turunan keduanya min 3 tadi kan. Min 3, berat min 3, 6 kali min 3 plus 6, min 18 plus 6, min 12 kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 adalah titik balik maksimum. Jadi yang 1,6 itu merupakan titik balik minimum, yang min 3,26 merupakan titik balik maksimum. Jadi saya ulangi ya. Jadi ini kan pangkat 3. Pangkat 3 kalau diturunkan itu kan menjadi pangkat 2 ya. 3x kuadrat plus 6x min 9. Diturunkan kedua 6x plus 6. Nah, nilai stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Disama dengan K0. Set. Ini difaktorkan. Ketemu 3x min 3 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0. X-nya 1 dan yang X keduanya adalah min 3. Untuk X-nya 1 dimasukkan Y. Dimasukkan X, ketemu Y-nya min 6. Kan gitu. Tadi X-nya kan 1 tuh. Nah, turunannya untuk menyelidiki apakah dia minimum atau maksimum, di sini dimasukkan seret, ternyata 12 lebih dari 0. Berarti kalau lebih besar 0, ini turunan kedua ya, turunan kedua X-nya dimasukkan. Itu kok lebih dari 0, berarti nilainya maksimum. Minimum, sorry, nilainya minimum. Nah, ini kalau X-nya min 3, ini untuk mencari Y, diganti, ketemu 26. Berarti titiknya adalah titik stasionernya ya, min 3,26. Ini untuk menyelidiki, ternyata min 12 kurang dari 0. Berarti ini min 3,26 ini merupakan titik balik maksimum. Caranya seperti itu. Nah, nanti saya kirimkan itu soalnya di WA, nanti dikumpulkan.